Indonesia masa Perang Dunia II. Baik, kali ini kita akan coba belajar bersama tentang bagaimana masa pendudukan Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua. Tentu kita tahu bahwa Perang Dunia Kedua ini tidak hanya melibatkan beberapa negara, tapi melibatkan banyak negara di dunia, baik itu negara-negara di kawasan Eropa, Amerika, dan kawasan Asia. Ada alasan kenapa mereka, negara-negara yang berada di kawasan tersebut, itu melakukan pertikaian atau yang lebih sering kenal dengan istilah perang, karena ada hal yang mendasar yang mereka bawa di dalam misi perang mereka, yaitu ingin memperluas pengaruh ideologi. Di samping kita tahu bahwa mereka juga tentunya ingin berkuasa atau menguasai negara-negara yang ada di dunia. Saat itu, kalau kita bicara Perang Dunia Kedua, Jepang adalah salah satu negara yang ada di kawasan Asia yang telah melancarkan invasinya ke beberapa wilayah sekitar Jepang. Tentunya tidak jauh dari Jepang, termasuk invasi itu dilakukan kepada negara-negara yang merupakan bagian dari yang ada di kawasan Eropa maupun Amerika sendiri. Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Asia yang saat itu terkena dampak invasi yang dilakukan oleh Jepang. Indonesia menjadi salah satu target perluasan wilayah yang dilakukan oleh Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Jepang melakukan penyerangan atau melakukan invasi ke Indonesia tidak lain adalah untuk mendapatkan cadangan sumber daya yang berguna bagi bahan perang Jepang. Salah satu yang menarik di sini adalah Jepang tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai wilayah jajahan, tapi Jepang menjadikan Indonesia sebagai basis pertahanan militer yang ada di wilayah atau di kawasan Asia. Kita tahu bahwa invasi yang dilakukan Jepang ke Indonesia melalui beberapa pintu. Pintu-pintu itu diantaranya tahun 1942 Indonesia melalui pintu Tarakan, Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, dan Ambon. Dilanjutkan, Jepang juga merangsek menuju kawasan Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Dan ini kalau boleh dibilang pintu di mana mereka bisa masuk ke kawasan Bali ini adalah pintu yang paling dekat, di mana saat itu kita tahu bahwa Indonesia ada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pusat daripada pemerintahan Hindia Belanda saat itu ada di Batavia, yaitu di wilayah Jawa. Sedangkan Bali adalah lokasinya tidak terlalu jauh dari Jawa itu sendiri. Nah, terbukti pada 15 Februari 1942, pasukan Jepang berhasil memasuki kawasan Banten, Indramayu, dan Kragan, yang pada akhirnya di bulan Maret 1942, tepatnya di Batavia yang menjadi pusat daripada pemerintahan Hindia Belanda, pada akhirnya jatuh ke tangan Jepang. Nah, kita tahu bahwa pintu-pintu itu sebenarnya adalah 3 rute atau 3 jalur di mana Jepang sebenarnya sudah merencanakan bagaimana caranya Jepang bisa menaklukkan pemerintah Hindia Belanda yang saat itu berkuasa. Jadi memang bukan menjadi istilahnya nggak serampangan. Jadi Jepang itu betul-betul untuk bisa menjadikan Indonesia sebagai ladang bahan perang, ya, sebagai tempat menyediakan bahan perang, maka Jepang memang harus betul-betul merencanakan bagaimana menaklukkan
kekuasaan yang saat itu memang berkuasa lebih dulu dibandingkan Jepang yang saat itu baru datang di tahun itu. Jadi ada 3 jalur yang tadi pintu-pintunya sudah kita tahu, ada jalur Pasifik, jalur Filipina, dan jalur Melayu. Pada saat Jepang menaklukkan Batavia yang merupakan pusat daripada pemerintahan Hindia Belanda, akhir daripada pemerintahan Hindia Belanda ditandai dengan adanya Perjanjian Kalijati, di mana pemerintah Hindia Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada pasukan Jepang yang saat itu berhasil tidak hanya mendarat tapi juga menguasai wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Ini sebagai bukti bahwa saat itulah di masa Perang Dunia Kedua, Jepang berhasil menaklukkan Indonesia sebagai salah satu kawasan yang ada di wilayah Asia. Indonesia ini menjadi salah satu negara yang nantinya diperlukan oleh Jepang dalam upaya mempertahankan kekuasaannya sekaligus menyediakan cadangan bahan perang melawan Eropa maupun negara-negara di Eropa maupun negara yang ada di Amerika. Setelah Jepang menaklukkan Indonesia di bawah pemerintahan Hindia Belanda, tentu Jepang menerapkan beberapa kebijakan atau yang sering dikenal dengan istilah kebijakan Jepang. Kebijakan Jepang saat itu di bidang politik adalah dengan membentuk pemerintahan militer maupun pemerintahan sipil. Kita tahu bahwa setelah jatuhnya pemerintahan Hindia Belanda, tentu untuk menjalankan pemerintahan selanjutnya dibutuhkan pemerintahan baru yang lebih kokoh, lebih kuat, yang harapannya bisa menjamin wilayah yang saat itu dikuasai, dalam hal ini Indonesia, itu bisa dipertahankan dari rongrongan atau keinginan kembali sekutu, dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda yang di backup oleh negara-negara Eropa maupun Amerika untuk mempertahankan atau merebut kembali kekuasaannya yang ada di Indonesia. Jadi pemerintahan militer maupun pemerintahan sipil ini adalah salah satu bentuk kebijakan Jepang yang kali pertama diterapkan di bidang politik. Yang kedua adalah untuk menjalankan pemerintahannya di wilayah jajahan yaitu Indonesia, Jepang tentunya membubarkan organisasi politik di zaman pemerintahan Hindia Belanda. Tapi bukan berarti dengan dibubarkannya organisasi politik pada masa pemerintahan Belanda, pemerintah Jepang tidak mendirikan organisasi politik lagi. Justru pemerintah Jepang juga membutuhkan organisasi-organisasi politik yang nantinya diharapkan mendukung dan mendorong keinginan daripada Jepang untuk menjadi sebuah negara yang tentunya bisa mempertahankan kekuasaannya yang ada di wilayah Asia, tentunya melawan negara-negara Eropa maupun Amerika. Untuk pembentukan pemerintahan militer, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tujuannya adalah agar ada yang namanya proses atau kegiatan militer yang melibatkan masyarakat Indonesia sendiri. Tujuannya kalau semua dikerahkan dari orang-orang Jepang, saya pikir itu tidak mungkin. Ya, hal yang paling mustahil adalah di mana Jepang mengelola kekuatan baru, yaitu kekuatan militer, dengan merekrut orang-orang baru, tentunya orang-orang pribumi, dalam hal ini adalah orang-orang Indonesia, untuk mempertahankan kekuasaannya, pendudukannya di Indonesia. Dari apa? Dari serangan sekutu yang mencoba ingin merebut kembali. Di dalam pembentukan pemerintahan militer di Indonesia, Jepang membagi menjadi 3 wilayah militer. Pemerintahan militer ke-16, Rikugun atau Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta. Kita tahu bahwa Jakarta atau Batavia ini adalah sebagai pusat
atau core daripada kekuatan pemerintah Hindia Belanda yang saat itu berkuasa di Indonesia. Jadi memang harus ada pemerintahan militer yang baru di situ yang ditempatkan oleh Jepang untuk mempertahankan kekuasaannya. Yang kedua, pemerintahan militer ke-25 Rikugun atau Angkatan Darat yang berpusat di Bukit Tinggi, di mana ini ada di wilayah Indonesia bagian barat atau yang mungkin sekarang kita mengenal istilah Sumatera. Yang ketiga adalah pemerintahan militer Angkatan Laut Kaigun, di mana armada kedua ini berpusat di wilayah Makassar. Nah, 3 titik yang menjadi pusat pemerintahan militer Jepang ini adalah 3 titik di mana saat itu seperti kita tahu ya, ini jadi kan ada 3 jalur, ada 3 rute di mana Jepang bisa menaklukkan Indonesia di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Nah, pintu-pintu yang tadi saya sebutkan ya, mulai dari tahun 42, bulan Januari, Februari, sampai pada akhirnya Maret. Berikutnya, pemerintah Jepang yang berkuasa di Indonesia ini membentuk organisasi. Jadi organisasi ini tentu melibatkan masyarakat Indonesia. Jadi dengan dibubarkannya organisasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda tidak serta-merta bahwa di dalam pemerintahan militer itu tidak ada organisasi politik. Justru organisasi politik ini sangat penting sekali untuk mendukung pemerintahan militer yang berkuasa di Indonesia. Jadi organisasi politik ini tidak lain tujuannya adalah untuk memberikan dukungan terhadap pemerintahan militer Jepang yang ada di Indonesia. Organisasi bentukan Jepang ya entah itu organisasi sosial, semi militer maupun organisasi militer. Nah, adapun tujuan daripada ini kalau kita bicara tadi ada kan ada organisasi semi militer, ada organisasi militer, tapi juga ada organisasi sosial. Nah, organisasi non militer berarti kan di luar semi militer atau militer. Nah, ini dibentuk tujuannya adalah untuk menghimpun kekuatan rakyat di wilayah Indonesia. Ya. Ini dibentuk dalam satu wadah yang namanya Gerakan 3A. Makanya Gerakan 3A itu punya semacam semboyan. Semboyannya itu Nippon Cahaya Asia, Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Nah, jadi tujuannya tidak lain dalam menghimpun bangsa Indonesia untuk setia mengabdi atau membela Jepang di dalam upaya mempertahankan kekuasaannya dari pengambil alihan kembali atau perebutan kembali tentunya Belanda dan sekutu-sekutunya. Nah, ada selain Gerakan 3A, ada yang namanya Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Lah, Putra ini dibentuk pada bulan Maret, tepatnya tanggal 1 tahun 1943. Ya, menggantikan Gerakan 3A. Nah, gerakan ini dipimpin oleh 4 serangkai. Ya, Jepang ini pintar nih menjadikan para pemimpin organisasi, merestui para pemimpin organisasi ini, para pemimpin atau tokoh yang memang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia saat itu, sehingga harapan dari pihak Jepang ketika pemimpin organisasi itu sangat dekat, sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, maka tidak lain nantinya harapannya itu masyarakat pasti mendukung pemerintahan atau pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, walaupun pada akhirnya memang terjadi upaya di luar apa yang diharapkan oleh Jepang. Artinya memang ada perlawanan ya. Nah, nanti saja kita bicarakan itu. Selain Pusat Tenaga Rakyat ada MIAI, Majelis Islam Malaya Indonesia. Nah, ini adalah salah satu organisasi Islam. Kita tahu bahwa Indonesia adalah
mayoritas orang-orangnya itu memeluk agama Islam. Nah, tentu agar suara rakyat Indonesia itu memberikan dukungan kepada pemerintahan atau pendudukan Jepang di Indonesia, maka Jepang pun juga membutuhkan suara orang-orang Islam yang notabene saat itu bahkan hingga saat ini adalah Islam adalah sebagai agama mayoritas. Nah, jadi Miyai ini eh, direstui oleh Jepang menjadi sebuah wadah bagi menjadi sebuah organisasi Islam yang mewadai eh, orang-orang Indonesia terutama yang beragama Islam, begitu ya. Ada Masyumi ya, ada Masyumi ya, ini sama. Terus ada lagi Jawa Hakokai. Ya, tujuannya sama sebenarnya, adalah mendorong semangat rakyat untuk mengabdikan diri atau setia kepada Jepang ya, demi kemenangan Jepang dalam perang melawan sekutu. Walaupun sebenarnya tujuan daripada Jepang itu ingin melanggengkan kekuasaannya. Nah, itu. Berikutnya ada organisasi, kalau tadi ada organisasi non militer, ini ada organisasi semi militer. Organisasi militer berarti ya ala-ala militer lah. Dalam prakteknya seperti itu, seperti gerakan pemuda dan kepanduan. Mungkin kalau hari ini kita istilah ini pramuka lah ya, Praja Muda Karana. Ini saat itu memang sudah ada organisasi militer semacam ini, sudah ada pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Ada lagi Seinen dan Korps Pemuda, ada lagi Keibon dan Korps Kewaspadaan. Ini kalau tadi kita bicara tentang semi militer yang rata-rata anggotanya adalah orang-orang muda, maka ada juga organisasi militer. Memang warnanya betul-betul warna militer ya, seperti Heiho, pasukan cadangan ya, berarti kan pasukan kedua selain pasukan utama Jepang itu sendiri. Karena kalau mengandalkan pasukan pure atau murni dari Jepang tidak mungkin, karena lokasi Jepang dari Indonesia sendiri itu jauh. Sangat logis jika yang dimaksud Heiho atau pasukan cadangan itu adalah orang-orang kita, orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia. Ada peta pembela tanah air dan masih banyak lagi. Kebijakan tadi adalah kebijakan di bidang politik. Sekarang kita bicara kebijakan Jepang di bidang ekonomi. Tentu masih dalam kondisi perang. Jepang menerapkan yang namanya konsep ekonomi perang. Nah, konsep ekonomi perang ini dibutuhkan karena saat itu memang Jepang kondisinya masih berupaya untuk mempertahankan wilayah-wilayah yang awalnya dikuasai oleh Belanda dan sekutunya, dicoba untuk dipertahankan Jepang. Harapannya agar tidak dilakukan perebutan kembali lah, intinya seperti itu ya. Jadi ada organisasi, ada kebijakan di bidang politik seperti pembentukan organisasi non militer, semi militer, sama militer. Tapi dalam hal kebijakan ekonomi tentu ini juga senafas dengan kebijakan militer. Jadi kebijakan ekonominya adalah kebijakan ekonomi ala perang. Di dalam kebijakan ekonomi perang, self-help menjadikan sebuah kegiatan ekonomi, semua kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia itu dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan perang. Jadi melakukan pengawasan, pengembangan, penambahan jumlah alat dan lain sebagainya, sampai pembangunan pabrik. Yang ujung-ujungnya adalah untuk mengawal atau memenuhi kegiatan perang. Perang Jepang melawan negara-negara kawasan Eropa maupun Amerika sendiri. Berikutnya adalah kebijakan Jepang di bidang sosial. Di bidang sosial ini kita tahu bahwa Jepang pernah menerapkan yang namanya kerja paksa atau romusa.
Jadi untuk mempercepat pembangunan di beberapa wilayah untuk mempertahankan kekuasaannya dari gempuran orang-orang Belanda dan sekutunya, maka Romusa ini sepertinya bagi Jepang adalah hal yang cukup masuk akal. Artinya rakyat memang harus dipacu untuk membangun apa yang nantinya memang tujuan daripada pembangunan itu untuk mempertahankan wilayah kekuasaan. Jadi supaya Indonesia ini nggak dikuasai oleh Belanda lagi gitu ya. Walaupun pada prakteknya membuat rakyat menderita, nggak hanya menderita, tapi sampai hilang nyawa. Jadi menyusun sistem pendidikan baru bagi masyarakat Nusantara. Ya, nggak hanya menjajah saja, tapi juga memberikan eh, pendidikan bagi masyarakat di wilayah pendudukan Jepang di Indonesia, mempopulerkan bahasa Indonesia. Ya, jadi perlu sekali. Justru kita memang tidak sepenuhnya kita harus benci kepada Jepang ya, walaupun yang namanya penjajah sekali menjajah ya adalah penjajah gitu ya. Tapi di luar hal itu ternyata ada manfaat yang saya rasa hingga hari ini kita sudah bisa merasakan, yaitu adalah lingua franca berupa bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, sistem pendidikan yang tadi saya maksud adalah Jepang itu mengatur pelaksanaan kegiatan pendidikan yang ada di wilayah pendudukannya, yaitu di Indonesia. Jadi gimana caranya sistem pendidikan ini fokus pada usaha memenangkan perang Pasifik, ya, perang Asia Timur Raya, di mana Jepang ini adalah pemimpin yang ada di kawasan Asia. Ya, kebijakan-kebijakan pendidikan yang tentu warisan daripada kebijakan pendidikan itu yang kita rasakan ya seperti penggunaan bahasa. Nah, ini yang bisa kita rasakan hingga hari ini. Lah, Romusa tadi ya. Walaupun memang di satu sisi ada baiknya karena membangun dengan tujuan untuk mempertahankan, tapi juga ada sisi negatifnya, sisi yang nggak hanya membuat rakyat menderita tapi sampai hilang nyawa. Nah, dari kebijakan Jepang tadi ternyata muncul perlawanan. Tidak semua kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia itu serta-merta diterima. Buktinya apa? Ada perlawanan rakyat. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat di berbagai daerah terhadap Jepang. Kebijakan-kebijakan militer Jepang ini ternyata di satu sisi juga menyengsarakan rakyat, sehingga mereka melakukan perlawanan. Nah, secara umum, ini seperti pelanggaran aturan agama maupun aturan adat setempat oleh Jepang. Nah, selama penguasaan Jepang ada dua perlawanan yang cukup terkenal di wilayah Singaparna dan perlawanan Peta di Blitar. Siapa yang tidak kenal dengan salah satu tokoh perlawanan yang memimpin perlawanan Peta, Supriyadi ya. Oke, perlawanan masyarakat terhadap Jepang. Nah, kebijakan-kebijakan militer Jepang ini justru membuat masyarakat itu menderita, sehingga mereka melakukan perlawanan. Jadi di satu sisi rakyat menderita, tapi di satu sisi rakyat memiliki bekal pengalaman militer, sehingga bekal atau pengalaman militer ini sebagai modal untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Nah, perlawanan-perlawanan itu ada di mana saja? Ya, salah satunya ada di Singaparna, perlawanan Peta di Blitar. Nah, itu kiranya yang bisa kita pelajari bersama hari ini. Nanti untuk selanjutnya kita akan bahas lebih dalam, tentunya masih berkaitan dengan karena sejarah itu kan sifatnya berkelanjutan. Ya tidak jauh dari materi ini. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa.